Di sebelah saya ada seorang, ini adalah mantan hakim agung Pakistan. Beliau mantan rektor di Pakistan, kemudian menjadi rektor juga di Dubai, dan salah satu orang yang dihormati di bidang syariah, menguasai 7 atau 8 bahasa. Duduk sebelah saya. Lalu ketika lagi ngobrol, duduk terus dia pegang tangan saya, Anis apanya Syekh Baswedan? Dia bilang, Syekh Baswedan. Syekh Baswedan, saya apanya ya? Terus dia bilang, Abdurrahman Baswedan. Oh, itu kakek saya. Dia peluk saya. Dipeluk saya itu. Di tempat makan malam itu. Dia bilang, Anis, umur saya baru 27 tahun. Ada satu orang datang dari Indonesia, namanya Abdurrahman. Yang kita cintai, yang kita hormati, dua guru, tokoh bangsa ini, yang jadi teladan kita insya Allah dalam urusan keluarga dan kepemimpinan. Yang pertama guru saya yang saya cintai dan alhamdulillah selalu membersamai perjuangan dakwah, Profesor Dr. Haji Safi Antonio. Beliau ini guru saya, sudah lama sangat mengaguminya. Saya berdoa, bermohon pada Allah, ketemu beliau. Alhamdulillah ketemu lagi haji. Awalnya beliau hanya punya waktu hanya 1 jam, tapi ternyata obrolan kita di Mekah Al-Mukarramah itu 3 jam. Dan semua yang diobrolkan di Mekah itu semua dieksekusi dengan lancar, alhamdulillah. Yang kita sayangi, yang kita rindukan dan kita sebut dalam doa kita, guru kita yang perjuangannya luar biasa menginspirasi kita. Bagaimana kesabaran beliau, bagaimana ketekunan beliau membangun negeri ini menuju kebaikan. Beliau mudah-mudahan senantiasa Allah jaga langkah kakinya dalam kebaikan. Kita semuanya anaknya Abah, betul nggak? Tuh. Mudah-mudahan Abah Hanis senantiasa dalam lindungan Allah. Saya baru mendarat tadi malam dari Melbourne. Di Australia heboh, ramai beredar di sosial media, ramai beredar di grup-grup keluarga besar Muslim Indonesia di Melbourne, bahwa Abah datang kemarin ke Melbourne. Saya nungguin, ternyata kata Abah justru saya malah di Jakarta, Ustaz. Artinya apa? Orang itu ketemu Abah nggak di mana-gimana, semuanya rindu, betul ya? Di Jepang kami sedang membangun masjid. Alhamdulillah, terima kasih Abah mendapatkan dukungan dari beliau. Beliau buat video, buat masjid Indonesia pertama di Yokohama. Beliau buat dukungan, Masya Allah luar biasa. Berbondong-bondong orang kemudian ikut berwakaf untuk membangun masjid itu. Ya, alhamdulillah ya. Ini pertanyaan ditujukan ke siapa nih? Izin bertanya Abah. Oh, ke Abah ya. Sebelumnya anak Gen Z ini ya. Perkenalkan, saya Siti Roshidah dari Bogor. Dari Bogor. Anak 4, punya soft skill dan soft skill berbeda. Bagaimana cara meyakinkan mereka bahwa apapun kemampuan yang mereka miliki sesuai passionnya itu bisa sukses menjadi apa yang kalian mau. Bahwa bukan hanya standar akademik yang menentukan kesuksesan. Mungkin bagaimana menyampaikannya di ini WA-nya di forward aja ke anaknya, Bu. Ya, insya Allah sampai ya. Silakan Abah. Iya tuh, izin untuk Abah nih ya. Nah, pertanyaan untuk Abah. Mau dikumpulin dulu atau langsung satu-satu? Langsung satu-satu. Kita langsung pilih. Ya, pertanyaannya kalau passionnya dikembangkan kira-kira bisa sukses nggak gitu ya? Ya. Ibu, Bapak, apa sih sukses itu? Ya, jadi kalau ketika begini, ngomong sama anak-anak, apa sih yang disebut sukses? Kita semua punya definisi. Karena itu penting menyepakati. Apa itu? Meraih yang direncanakan. Itu aja. Terserah Bapak Ibu mau merencanakannya apa? Meraih yang itu sukses. Karena itu bagi anak-anak
Rumuskan sama-sama. Anak-anak, yang disebut sebagai sukses buat kamu apa? Ibu, ayah ikut diskusi nih. Supaya sepakat nih, sukses itu apa? Sehingga kita punya pegangan. Kalau tidak, yang dimaksud anaknya A, yang dimaksud bapak ibunya B, akhirnya enggak ketemu. Temukan dulu satu. Terus yang kedua, kesempatan di luar kendali, kesiapan dalam kendali. Ingat-ingat nih, kesiapan dalam kendali, kesempatan sering di luar kendali. Jadi bila seseorang anak menyukai bidang tertentu, dia mengembangkan secara serius bidang itu, kelihatan dari mana? Begitu ada waktu dia kerjakan, begitu ada sesuatu yang longgar dia lakukan. Nampak memang dia suka di sini. Lalu orang tua dorong. Kadang-kadang nih, menurut pandangan umum, nilai tertinggi di sekolah itulah yang disebut sebagai sukses. Anaknya senang masak. Saben ada waktu kosong bikin masakan. Bikin ini. Terus bapak ibunya, ya Allah, punya masa depan gak nih anak ini? Udah gitu laki-laki pula. Waduh, ini gimana nih masa depannya? Ibu bapak lihat aja, anak ini benar-benar sesuatu yang bisa didorong berkembang apa tidak? Lalu ibu bapak tanya kanan kiri. Sehari ini ibu bapak punya alat ini nih. Ibu punya HP juga kan? Punya sosial media. Temannya siapa di sosmed? Banyak. Pak Hanis ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gini, kadang-kadang kita banyaknya teman itu apa? Teman SD, teman SMP, teman kuliah. Banyak di sini, tersambungkan. Itu namanya alat canggih untuk merawat masa lalu. Ibu, bapak gunakan alat ini untuk membangun masa depan. Cek. Mereka-mereka yang berbicara karir, berbicara bidang, itu banyak sekali ahlinya. Sapa, diskusi, orang tuanya tidak boleh kalah. Kenapa? Wong sama-sama di sini dapatnya. Anaknya juga dapatnya di sini, kenapa orang tuanya nggak bisa dapat? Nah, lalu dibimbing. Dan Bapak Ibu sekalian, belum tentu nanti kita akan dukung. Ya udah, kamu nanti terus bidangnya masak, belum tentu. Bidangnya nanti jadi chef, belum tentu. Tetapi mengarahkannya itu dengan smooth. Kalau ternyata menurut Ibu Bapak prospeknya bukan di situ. Karena Ibu Bapak bisa mengarahkan ke tempat yang lain. Tapi intinya pada anak-anak semua ditekankan kesiapan, kembangkan dirinya. Nah, ada beberapa kasus yang bisa Ibu Bapak jadikan contoh. Bahannya banyak sekali di luar sana. Siapa dulu mengerjakan apa, akhirnya bisa disebut sebagai orang yang sukses. Perjalanan hidup itu kita semua tahu kok. Dulu ketika saya ngelola di Jakarta, sering sekali ketemu orang tua yang anaknya tidak berhasil masuk SMP favorit, nggak berhasil masuk SMA favorit. Orang tuanya itu merasa ini kelihatannya masa depan anak saya berat, masa depan anak saya suram. Ibu bapak tanya nih, Prof. Syafi'i, Ustadz Fatih, memang ketika sudah mau pada kerja ditanyain dulu SMP-nya favorit bukan? Dulu SD-nya favorit bukan? Nggak ada lagi yang tanya itu. Nggak ada. Jadi jangan pernah khawatir dengan persepsi-persepsi sukses hari ini. Dan ibu bapak lihat pendidikan itu jangka panjang. Jangan mengejar kebanggaan hari ini yang bukan bekal untuk anaknya di masa depan. Jadi bekal ke depan itu kalau boleh saya usul di abad 21 nomor 1 akhlak. Ini nomor 1 ini pondasi ini. Karakter. Nah ini kita tahu nih akhlak yang baik, pondasi. Sesudah itu tambahkan kompetensi. Kompetensinya tambahin tuh, terutama buat umat Islam. Kemampuan berpikir kritis. Nah umat Islam ini lemahnya di kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif. Kemudian kemampuan untuk komunikatif.
lalu kemampuan untuk kolaborasi. Ini 4K nih. Kritis, kreatif, komunikatif. Ini disebut abad 21 nih. Dari situ tambahkan keterampilan. Dah, pegang itu. Bapak, anak itu dikasih kesempatan, kasih bekal, habis itu biarkan terbang dia. Tapi bekalnya udah ada. Iman, Islam, akhlak pegang tuh. Habis itu lepas terbang. Nanti dia akan menclok di banyak tempat. Nanti Ustadz Safi, saya akan nanti kirim sebuah tulisan lama sekali, Ustadz. Peristiwa ketika sebuah pondok pesantren mengalami dilema pada saat anak kiainya itu mendapatkan beasiswa untuk ke sekolah yang tidak biasanya. Lalu pondoknya galau, diizinkan apa tidak gitu. Nanti kalau diceritakan sini nanti kepanjangan. Nanti saya kirim saja, nanti boleh disebarkan untuk ibu-ibu baca. Dari situ nanti bisa jadi hikmah ya. Jadi ceritakan panjang ya Abah ya. Tapi diundang lagi di sesi berikutnya ya. Bisa ya. Dan apa peristiwa itu kemudian membekas. Mungkin Ustadz Safi ingat namanya Surin Pitsuan. Surin Pitsuan itu peristiwa yang saya berikan contoh. Jangan pernah khawatir kalau kita sudah beli pondasi iman, Islam, akhlak, habis itu lepaskan. Tapi kalau belum dikasih pondasinya, takut Bapak sekalian. Nah, pondasinya di mana? Di rumah. Baik, terima kasih Abah ya. Boleh tepuk tangan dulu buat Abah ya. Masya Allah. Saya jadi nyatat banyak quotes nih ya dari Abah nih ya. Jangan mengejar kebanggaan saat ini, tapi kejarlah kebanggaan di masa depan. Quotes hari ini dari Abah ya. Jadi saya bertanya ke Pak Anies. Pak Anies bisa di sini sampai 11.45? Oh bisa. Jadi bisa. Pak Anies masih bisa lanjut sampai 11.45 insya Allah. Kita masih kangen karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Masih seger Prof, boleh izin kita selfie dulu Prof? Boleh izin Pak Anies, Ustaz Fatih sama Pak Prof. Bapak Ibu tetap diam di tempat ya. Ini dari atas. Ibu, Bapak diam ya? Diam ya. Kita selfie dari atas. Bu, naik aja boleh aja. Soalnya masih ada sesi berikutnya. Naik kursi aja, Bapak. Masih ada sesi. Ibu-ibunya masih kangen ya. Baik, kita lanjutkan. Panitia boleh ditampilkan pilihan pertanyaan berikutnya. Karena masih ada satu ensiklopedia lagi dari Pak Prof ya. Ini pertanyaan untuk Abah ya. Bismillah. Ini untuk Abah Anies. Ana ingin bertanya kepada Abah berkaitan dengan sukses. Sebagian dari kita mungkin pernah gagal karena kelalaian kita sendiri. Tidak jarang juga kegagalan dan penyesalan dari masa lalu terus terbayang hingga membuat kita merasa tidak mampu untuk memulai kembali. Bolehkah Abah memberikan saran atau motivasi untuk meyakinkan diri kita bahwa kita bisa bangkit kembali? Terima kasih. Ini yang nanya mahasiswa kayaknya ya. Abah butuh motivasi nih, Bah. Iya, silahkan Abah ya. Motivasi untuk meyakinkan diri kita bahwa kita bisa bangkit kembali. Gini, ini kalau buat yang lagi kuliah, ini lagi kuliah ya, mahasiswa ya? Belum tahu nih. Belum tahu yang nanya siapa. Boleh tahu penanyanya nggak nih? Yang nanya buat angkat tangan, ibu-ibu, bapak-bapak? Nggak ada. Ya udah, gini, sekalian, terutama kalau buat yang lagi sekolah. Kalau sedang mengalami yang berat-berat, apalagi lagi sekolah, lagi kuliah, kemudian nilainya keluar, ternyata nilainya tidak seperti harapan.
Saya sering pesankan gini, memang Anda orang pertama yang ngalamin begini. Memang pertama kali nih begini. Enggak kok, yang lain pernah. Terus sekolahnya berat sekali. Ini kuliah di Tazkiyah, berat banget kuliahnya. Bacaannya banyak, tugasnya banyak, waktunya kesita. Terus sepertinya kayak paling menderita gitu. Pertanyaan sederhana, memang saya mahasiswa pertama di Tazkiyah sini? Enggak lah, sudah banyak yang lain. Jadi kira-kira begini, kalau yang lain bisa survive, insya Allah saya juga akan bisa survive. Gitu aja. Lalu gagal, orang pertama yang gagal. Enggak lah, yang lain udah pernah gagal. Memang ada orang yang anak-anak dibiasakan menghadapi masalah, anak-anak dibiasakan menghadapi masalah. Serhana nih, misalnya meja ini. Jadi di Jogja itu angka 47 angkanya 5 mata pelajaran udah keren. Nggak taunya dari kabupaten lain, ada dari tingkatan kabupaten tuh. Ada dari Magelang, Purworejo, Klaten, nilainya tinggi-tinggi. Semua masuk Jogja, semua pada diterima. Yang anak Jogjanya kesingkir semua. Lah kita dari SMP favorit nilainya bagus kalah. Kalah sama siapa? Kalah yang dari luar. Itu pertama kali, belum ada zonasi waktu itu, pertama kali. Jadi waktu itu kami bilang kami korban sistem. Gara-gara sistem kami gak bisa masuk. Gagal. Apa yang terjadi? Gelap masa depan. Ya sekarang bisa bilang enggak. Dulu gimana coba? Wih, gak dapet tuh SMA favorit. Gak dapet. Dan rombongan gak dapet. Saya masuknya ke SMA 2. Satu kelas SMA 2 itu sih anak SMA, SMP 5 semua itu yang tergusur semuanya itu. Apa yang terjadi sekalian? Pada saat kita mendapatkan kegagalan, kita yakin kita sedang dititipkan hikmah yang lebih besar. Sayangnya, ya kita ini bukan model Nabi Khidir. Kita ini modelnya Nabi Musa. Kalau Nabi Khidir lihat hikmah sebelum kejadian, kita nggak bisa. Kita kejadian dulu, jalanin baru lihat hikmah. Saya, ini pengalaman saya pribadi. Begitu masuk ke SMA 2, kalah tuh teman-teman dari tempat lain. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan kesempatan pengembangan diri yang ternyata jauh lebih baik daripada kalau saya di SMA 3. Iya, dapat kesempatan kelas 1 SMA tuh. Ikut pelatihan OSIS di Jakarta, dijadiin ketua OSIS se-Indonesia. Habis itu ketua OSIS SMA 2, habis itu pertukaran pelajar. Masa SMA itu? Coba saya di tempat lain, belum tentu saya dapat itu semua. Dan dapat itu semua. Jadi yang kita sebut gagal hari itu ternyata adalah rute untuk keberhasilan. Cuman kita belum tahu ini rute baru. Rute barunya di situ. Nah, jadi buat teman-teman mahasiswa terutama yang masih pada kuliah menghadapi kegagalan, ini masih panjang jalannya itu. Dan yakinlah Allah punya rencana yang sempurna. Dan selalu kita tidak pernah kita ini minta apa-apa kecuali jangan bebani yang kita tidak sang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kitanya paham persis nih. Nah, jaga itu. Jadi menyaksikan, menjalani yang disebut gagal itu dengan perasaan yakin Allah punya rencana yang sempurna dan kita tidak akan mungkin dijauhkan rencana sempurna itu. Gitu ya. Baik. Romin. Baca ya kan Bu ya, Pak? Nah, dan bagaimana biar baca cepat kemudian bisa memanfaatkan isinya gitu apa? Ini yang praktek banget apa? Ini menggarami air laut saya ini. Kalau ditanyain ini, Ustaz Safi Antonio coba bacaan ini untuk menghasilkan sebuah karya tulis. Untuk menghasilkan sebuah karya tulis, maka harus begitu banyak yang dibaca. Kalau Anda mau menulis satu halaman, bisa jadi Anda harus membaca 3-4 sumber.
Sumber itu bisa berhalaman-halaman untuk bisa menulis satu. Jadi kalau ini 3.500 kira-kira sudah dibaca berapa sama beliau? Coba kebayang tidak? Disiasarikan seperti ini. Nah, saya mau cerita aspek pengalaman kami. Jadi ibu bapak, salah satu masalah di bangsa kita adalah soal baca. Padahal ini adalah kata pertama ketika Quran diturunkan. Apa katanya? Iqra, kita sudah baca. Nah, ibu sekalian, ada dua. Satu namanya minat baca, yang satu namanya daya baca. Kadang-kadang minat baca tinggi, daya baca rendah. Contohnya apa? Bangun tidur langsung buka HP. Langsung lihat, itu namanya minat baca. Begitu WA agak panjang, skip. Begitu tulisan PDF, berat nih. Jadi minat ada, daya baca rendah. Nah, yang dibutuhkan di bangsa kita untuk tumbuh adalah daya baca. Bagaimana meningkatkan daya baca itu? Dengan berlatih. Karena itu saya usul ibu-ibu, bapak, anak-anak diberikan buku untuk mereka baca setiap hari. Bebas bacanya apa aja. Yang penting buku yang baik. Jangan bapak ibunya yang nentuin. Kalau nentuin bosen anaknya. Ajak anak ke toko buku, ajak anak ke perpustakaan, silahkan pilih yang kau suka. Syaratnya tamat. Syaratnya tamat. Apa aja, yang penting tamat. Lalu dicek, dipantau pembiasaan. Tadi itu katanya, pembiasaan. Dicek nih, baca sama-sama. Di ruang tengah taruh buku, taruh majalah. Sehingga ketika duduk, baca buku, baca majalah. Jadi dilatih dengan pembiasaan. Dengan cara begitu, nanti pelan-pelan anak terbiasa. Pengalaman pribadi ini. Saya masih kecil, sama juga seperti anak-anak yang lain, tidak punya minat baca. Tidak punya minat itu. Minatnya apa? Minat main. Sama lah kita semua begitu. Nah, cuman saya waktu itu sering berantem di kampung. Sering berkelahi, sering menimbulkan konflik-konflik lokal gitu di kampung. Jadi bapak ibu agak rumit nih ngadepin satu anak ini. Lalu mereka tahu anak ini senang naik sepeda. Tapi kami tinggal waktu itu di kawasan yang jalannya tidak aspal. Waktu itu gini, kalau di kampung jalannya tanah, kalau di jalan raya baru ada aspal. Saya itu tidak boleh naik sepeda ke jalan aspal. Bolehnya naik sepeda di jalan tanah. Itu artinya dalam kampung. Nah, ayah dan ibu saya memberikan aturan baru. Boleh naik sepeda ke jalan. Baca buku itu penting. Masa depan bisa cerah. Bisa menulis. Enggak pernah, enggak ada. Pengen sepedaan, boleh ke perpustakaan. Dan akhirnya saya ke perpustakaan. Ya pinjam buku yang saya suka. Saya suka baca buku cerita. Cerita apa? Biografi. Saya baca biografi A, biografi B, C, D. Sampai hafal itu cerita-cerita sejarah itu. Karena dongeng untuk anak-anak. Terlatihlah untuk membaca secara tidak langsung. Nah, ini sekalian teknik yang bisa ditumbuhkan untuk anak-anak kita. Bapak Ibu cari teknik lain. Hari ini belum tentu naik sepeda itu cocok. Ya, tapi caranya adalah melambung. Tidak harus selalu diajari secara langsung. Nih, kamu begini, baca itu penting. Buat kita iya. Itu satu ya. Yang kedua, bagaimana sekarang kalau kita baca buku? Nah, ini buku yang saya mau ceritakan cara bacanya, buku yang umumnya, bukan buku seperti ensiklopedia. Karena kalau buku ensiklopedia itu entry, cari entry-nya. Buku secara umumnya buku begini, Bu sekalian. Ini rahasia dapur nih ceritanya nih. Kalau lihat buku, baca, lihat judul,
terus baca pengantarnya. Oke? Baca pengantarnya. Sesudah selesai baca pengantar, baca bab pertama. Kenapa? Karena bab pertama itu dia menjelaskan apa isi bukunya. Mengapa buku itu ditulis? Apa argumen buku itu? Setelah selesai baca bab pertama, langsung lompat ke kesimpulan. Bab paling akhir. Oke? Di paling akhir itu kita akan tahu apa saja kesimpulan-kesimpulannya di bagian mana itu. Sesudah itu baru kita masuk lagi ke 2, 3, 4, bisa bolak-balik tuh. Kenapa bisa bolak-balik? Karena kita sudah tahu garis besar isinya apa, kesimpulannya apa. Tapi kalau kita membaca satu-satu, baru chapter 2 kita lagi mikir, ini apa ya ujungnya ya? Bab 3 apa ya ujungnya? Lompat ke ujung, baca kesimpulannya, habis itu lompat lagi. Nah, dulu saya ketika masih sekolah menyiapkan kertas seperti ini, Bu. 1 buku 1 lembar. Setelah baca 1 buku ditulis jadi 1 lembar. Jadi dalam 1 lembar ini isinya adalah kesimpulan buku, nggak boleh lebih dari itu. 1 lembar aja per buku. Nah, dengan cara begitu maka kita dipaksa untuk mencari kesimpulan-kesimpulan utama supaya bisa berdiskusi. Kebetulan pada saat dulu saya sekolah, kewajiban baca bukunya agak banyak. 1 kelas itu hanya 5 orang, 7 orang. Bacanya 1.300 sampai 1.600 halaman per minggu. Seminggu. Kalau tidak dibaca, ketahuan. Karena yang lain baca. Jadi tulis di sini untuk bisa berdiskusi. Nah, itu kemudian dirasakan sebagai beban pada saat pelatihan. Sekarang menjadi sesuatu yang terbiasa. Ya, baca awal, habis itu baca akhir, habis itu baca satu-satu di tengahnya. Nah, lalu kalau mau lebih enak lagi nih Bu, jelaskan isinya. Ibu baca buku, jelasin sama suami. Bener, itu cara paling efektif menguasai buku, itu dengan menjelaskan isinya. Saya ada baca buku itu program, malah diuntungkan. Saya jadi paham bener, terus ngejelasin. Baca. Yang paling 3 orang di sini nih, ini paling tinggi. Ini studinya kira-kira 15-25% itu dari mendengarkan. Sampai 30-an% itu dari membaca, 30-40%. Sampai 80% dari mengajar. Dosen dan guru itu paling banyak belajar dibanding maha. Jadi kalau ibu bapak baca. Nah, jadi buat anak-anak gimana nih? Ini gini anak-anak. Anak-anak baca, habis itu ibu bapaknya dongengin dong apa yang tadi dibaca. Ceritain dong. Dan benar-benar dengerin. Jadi si anak itu akan belajar menceritakan kepada orang. Ini. Terus sedikit. Bapak sekalian, kalau boleh saya meneruskan sedikit aja yang disampaikan Ustadz sampai Antonio tadi. Selfie yang banyak, foto yang banyak, tapi tidak usah berbagi selalu. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan antara dokumentasi dengan publikasi. Oke? Itu beda ya. Publikasi dengan, kalau dokumentasi nggak apa-apa yang banyak. Tapi kalau publikasi, nah ini soal lain. Waktunya habis tahu, tapi saya mau cerita sedikit ini. Ini cerita beneran ini. Cerita beneran. Begini. Suatu ketika saya berada di sebuah konferensi antara ilmuwan sosial dengan ahli fikih syariah. Bersama-sama mengukur namanya Syariah Compliance Index. Dipimpin oleh Imam Faisal Abdul Rauf. Itu dari New York. Dalam konferensi itu datang ulama-ulama yang sangat cerdas, wawasannya luas sekali dalam pertemuan itu. Kita biasanya kalau dalam sebuah seminar itu belum tentu mau tahan selesai sampai akhir. Kalau ini 4 hari nggak pengen pulang. Karena betul-betul isinya luar biasa. Nah, malamnya lagi makan malam, di sebelah saya ada seorang
Ini adalah mantan hakim agung Pakistan. Beliau mantan rektor di Pakistan, kemudian menjadi rektor juga di Dubai, dan salah satu orang yang dihormati di bidang syariah, menguasai 7 atau 8 bahasa. Duduk sebelah saya. Lalu ketika lagi ngobrol, duduk terus dia pegang tangan saya, Anies apanya Syekh Baswedan? Dia bilang Syekh Baswedan. Syekh Baswedan, saya apanya ya? Terus dia bilang, Abdurrahman Baswedan. Oh, itu kakek saya. Dia peluk saya. Dipeluk saya itu. Di tempat makan malam itu. Dia bilang, Anies, umur saya baru 27 tahun. Ada satu orang datang dari Indonesia, namanya Abdurrahman. Lalu saya, sebagai mahasiswa doktor di situ, karena dia bisa 7-8 bahasa, dia ditugaskan untuk menjadi pemandu jalan. Yang menemani orang namanya Abdurrahman ini. Keliling Pakistan, mendatangi banyak tempat. Oke? Dan kemudian ceramah sini, ceramah situ, saya nemenin terus sama orang ini. Orang tua ini, dia masih umurnya muda, 27 tahun pada waktu itu. Lalu setelah itu dia pulang. Kakek saya pulang ke Indonesia, dia di sana masih 27 tahun, kemudian jadi hakim agung, jadi ahli syariah, jadi rektor, jadi segala macam nih orang ini. Nah dia selalu bermimpi, kapan saya bisa ketemu lagi dengan orang itu. Dan tidak pernah terbayangkan, di sana 140-an juta, di sini 270 juta, ditemukan dalam sebuah meja makan yang duduk berdampingan. Subhanallah, saya tidak pernah ketemu. Abdul Ghazi namanya. Ini kakek saya juga tidak pernah cerita. Bapak sekalian, kita mengalami begitu banyak peristiwa yang semua itu akan menjadi kenangan. Haji. Saya ceramah waktu itu di Istanbul. Setelah saya bicara di Istanbul, ada satu orang datang, Pak Anies diundang makan malam oleh satu orang. Mau tidak? Ya makan malam, memang malam nanti ada makan. Saya nggak ada acara. Saya datang ke tempat beliau. Namanya Sulaiman, orang Turki.